Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Kritikan Bima Yudo Saputro melalui akun TikTok pribadinya, @aubaimaxrebon, menarik perhatian publik termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK menegaskan bisa memantau pembangunan jalan di Provinsi Lampung yang menjadi sorotan. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan, peran KPK untuk melakukan pemantauan di salah satu provinsi Sumatera itu bakal dilakukan apabila ada informasi mengenai pembangunan yang tidak maksimal. Misalnya, ada proyek perbaikan jalan di Lampung baru saja rampung dilakukan tetapi kembali rusak. Jika hal ini terjadi, Gufron menduga ada praktik yang tidak sesuai dengan perencanaan sebenarnya. Bima, gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dakjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya, udah next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru kan. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya Besti. Dan gue gak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak. Terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu, pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue. Orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya Mak, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah, kena lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang ngeset harga kan yang di pusat juga gitu. Bukan dulu anjlok, kadang-kadang naik gitu. Ini mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anak. Kabarin kayak datanglah Bim, nggak ada yang di bistro yang gantiin. Namun setelah mengunggah kritikan lewat media sosial sambil menangis, Bima Yudo mengaku keluarganya di Lampung mendapat ancaman agar Bima berhenti mengunggah kritik soal Lampung di akun media sosialnya. Dan hari ini tuh gue kerja, kabarin kayak datanglah Bim, nggak ada yang di bistro yang gantiin. Intinya gue disuruh berhenti mengkritik Lampung. Intinya ya, pada intinya gitu. Di sini yang mengalami ancaman serius bukan gue, yang ada orang tua gue. Bener kalian, orang tuamu gimana gitu? Bener.
Soal jalanan rusak di Provinsi Lampung, sejumlah warga Lampung mengeluhkan hal yang sama. Warga meminta pemerintah daerah segera membenahi jalan yang merata di kabupaten maupun kota di Provinsi Lampung. Sih sekarang masih banyak yang rusak ya, terutama di tempat dekat daerah saya tuh, ada di Jatimulyo, dekat Pasar Jatimulyo. Itu kita masuk ada Tugu, kawasan wisata, tapi baru 100 meter jalannya udah rusak sekali. Semoga pemerintah segera memperbaiki jalan-jalan itulah, karena berbahaya jalan-jalan lubang itu kan, apalagi kalau malam. Kalau di luar Bandar Lampung mungkin di daerah-daerah kabupaten ya jalanannya masih banyak yang ancur. Harapannya semoga pemerintah bisa benerin jalannya dan pesawat kecelakaan juga jadi kurang. Jalan rusak di Lampung banyak ya, itu banyak yang bolong, apalagi mau Lebaran kayak gini, ya mungkin perbaikannya bisa segera dilakukan lah, apalagi sekarang lagi viral, lagi rame, ya itu aja sih mungkin harapannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ikut buka suara terkait jalan di Provinsi Lampung yang menuai banyak kritik. Jalan di Lampung dalam perbincangan publik setelah Bima Yudo Saputro menyampaikan kritiknya lewat platform TikTok. KPK menegaskan mereka siap memantau pembangunan jalan di Provinsi Lampung. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menjelaskan peran KPK untuk melakukan pemantauan di salah satu provinsi Sumatera itu bakal dilakukan apabila ada informasi mengenai pembangunan yang tidak maksimal. Misalnya, ada proyek perbaikan jalan di Lampung baru saja rampung dilakukan tetapi kembali rusak. Jika hal ini terjadi, Gufron menduga ada praktik yang tidak sesuai dengan perencanaan sebenarnya. Kendati demikian, Gufron meminta masyarakat terus berpartisipasi untuk memberikan informasi terkait adanya proyek pemerintah yang diduga bermasalah. Ia memastikan laporan yang diterima oleh Komisi Anti Rasuah itu bakal didalami untuk segera ditindaklanjuti jika ditemukan penyimpangan. Sosok Bima Yudo Saputro, pemilik TikTok @aubimaxreborn, tengah menuai sorotan usai konten presentasi bertajuk Alasan Lampung Tidak Maju-Maju viral. Diberitakan Kompas.com pada 15 April 2023, video berdurasi 3 menit 28 detik itu melontarkan kritik terhadap kondisi sejumlah sektor di Lampung. Beberapa sektor yang dikritik diantaranya terkait infrastruktur, proyek kota baru, pendidikan, tata kelola birokrasi, pertanian, dan tingkat kriminalitas. Bima Yudo menyebut infrastruktur di Lampung banyak yang rusak, sementara proyek kota baru disebut mangkrak sejak lama. Akun ini pun menyebut bahwa pendidikan di Lampung tidak merata hingga ketergantungan akan pertanian.